Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Haji Fatur Rahman dengan nomor NIM 12392300141. Kelas MKS 2D. Dosen pengampunya yaitu Bu Fitri Tigraya M.E.SY. Nah, di sini ada efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan adalah dua konsep ekonomi yang saling terkait namun berbeda. Efisiensi alokasi berfokus pada penggunaan sumber daya ekonomi secara optimal untuk memaksimalkan produksi dan kepuasan masyarakat. Ini terjadi ketika pasar berfungsi dengan baik dan harga mencerminkan biaya dan manfaat real. Di sisi lain, distribusi pendapatan berkaitan dengan penyebaran pendapatan dan kekayaan di masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas sosial dan akses ke peluang ekonomi. A. Konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi yang membuat para tokoh ekonomi tertarik untuk membahas hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak perdebatan mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan di antara berbagai faktor produksi. Manan menjelaskan. 1. Sewa tanah berdasarkan permintaan dan keterbatasan lahan. Kedua, upah. Islam mengakui perbedaan upah berdasarkan bakat dan kemampuan, namun melarang eksploitasi pekerja. Majikan wajib membayar upah yang layak, dan pekerja harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiga, modal dan bunga. Manan mengkritik sistem bunga karena menumbuhkan kapitalisme berlebihan, menimbulkan pengangguran, memperlambat, dan pemulihan ekonomi. Islam menganjurkan sistem bagi hasil berdasarkan kontribusi modal. Keempat, raba. Islam memperbolehkan laba yang wajar dan halal, bukan hasil monopoli atau spekulasi. 5. Peran wanita diakui melalui implementasi hukum waris dalam Islam. 6. Pencegahan konsentrasi kekayaan. Manan mengusulkan kebijakan berdasarkan kewajiban yang sesuai syariat Islam dan distribusi sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah 1. Pembayaran zakat dan usur atau pengambilan dana pada tanah usriyah, yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam. Kedua, pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi. Ketiga, pemberian hak untuk sewa ekonomi murni atau pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang bagi semua anggota masyarakat. Keempat, implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi. Kelima, mendorong pemberian pinjaman lunak. Keenam, mencegah penggunaan sumber daya yang dapat merugikan generasi mendatang. Ketujuh, mendorong pemberian infak dan sedekah untuk fakir miskin. Kedelapan, mendorong organisasi koperasi asuransi. Kesembilan, mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah. Kesepuluh, mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan. Kesebelas, tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal basic need atau kebutuhan pokok seperti beras. Yang terakhir, ke-12, menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan usur untuk meyakinkan terciptanya keadilan. Selanjutnya, yang B, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu adalah konsep penting dalam ekonomi. Pertukaran melibatkan individu yang saling menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sering terjadi di pasar dengan harga ditentukan oleh penawaran
dan permintaan. Keseimbangan konsumsi menggambarkan bagaimana individu mengalokasikan pendapatan mereka untuk berbagai barang dan jasa. Ini dipengaruhi oleh preferensi pribadi, pendapatan harga, serta faktor sosial dan budaya. Perubahan pada faktor-faktor ini dapat mengubah keseimbangan konsumsi yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan pasar dan alokasi sumber daya ekonomi. Pola keseimbangan konsumsi yang serupa di antara banyak individu dapat menciptakan tren permintaan dan mendorong perubahan dalam produksi, serta alokasi sumber daya di tingkat ekonomi makro. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional mengacu pada kondisi di mana utilitas seseorang dapat ditingkatkan tanpa mengurangi utilitas orang lain. Namun, konsep ini tidak membahas keadilan dalam alokasi sumber daya. Ekonomi Islam memiliki pandangan berbeda tentang keadilan. Alih-alih sama rata, sama rasa. Ekonomi Islam menekankan tidak adanya pihak yang mendolimi atau didolimi. Imam Ali radhiyallahu an menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tidak boleh mengorbankan kesejahteraan orang lain. Meskipun efisiensi alokasi tercapai ketika sumber daya habis teralokasikan. Ekonomi konvensional tidak menjelaskan kriteria keadilan dalam alokasi tersebut. Ini menunjukkan perbedaan fokus antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya. Efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi tercapai ketika semua sumber daya teralokasi habis, namun tidak selalu menjamin keadilan. Hal ini disebabkan perbedaan modal awal antar individu dalam pertukaran ekonomi. Misalnya, endowment individu 1 lebih banyak pada barang 1, sedangkan individu 2 memiliki lebih banyak barang 2. Kondisi tersebut akan memacu masing-masing individu untuk membuat dirinya better off dengan melakukan perdagangan barang 1 dan 2. Pertukaran tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang better off dan tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan worse off. Konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment, meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan Edgar Worth Box. Hal ini dikarenakan dalam konsep ekonomi Islam. 1. Adanya konsep adil dalam Islam adalah tidak mendolimi dan tidak didolimi. Bisa dengan endowment sama rata atau endowment tidak sama rata. Kedua, diswaf atau singkatannya dengan zakat, infak, sedekah. Sejalan dengan maksimalisasi production possibility frontier atau PPF, seseorang dapat memberikan diswaf setelah mencapai PPF, yaitu ketika telah memenuhi syarat nisab dan haul. Untuk meningkatkan utilitas orang lain melalui sedekah, seseorang harus terlebih dahulu memaksimalkan utilitasnya sendiri dengan mengoptimalkan input. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam tidak sekadar sama rata sama rasa, melainkan tidak menjolimi dan tidak dijolimi. Islam menghargai kerja keras dengan memberikan insentif yang sesuai. Namun, Islam juga memperhatikan keseimbangan antara pihak yang memiliki endowment tinggi dan rendah untuk mencegah eksploitasi. Lebih dari sekadar efisiensi dan keadilan, ekonomi Islam mendorong peningkatan endowment atau production possibility frontier yang dapat dianalogikan dengan memperbesar Edgar Worth Box. Tujuan akhirnya adalah menciptakan positive sum game, di mana semua pihak dapat memperoleh manfaat dan kesejahteraan bersama. Misalnya, utility Firman naik 5, utility si A naik 5. Kenaikan total utility 10. Jadi, bukan hanya mempermasalahkan bagaimana roti akan
dibagi secara adil, namun bagaimana roti yang akan dibagi bertambah besar? Kasus yang dijadikan materi pembelajaran. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang sering digunakan sebagai materi pembelajaran, yaitu berkaitan dengan judulnya efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan adalah pajak penghasilan progresif. Pajak ini dirancang untuk mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada individu yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Dalam konteks ini, efisiensi alokasi berkaitan dengan bagaimana pajak tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi individu dalam menggunakan sumber daya mereka. Pajak penghasilan progresif dapat mempengaruhi insentif individu untuk bekerja lebih keras atau memperoleh pendapatan tambahan, karena mereka akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan pendapatan mereka. Sementara itu, distribusi pendapatan berkaitan dengan bagaimana pajak tersebut mempengaruhi pembagian pendapatan di masyarakat. Pajak penghasilan progresif diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara individu dengan pendapatan tinggi dan rendah, serta menunggu prinsip keadilan sosial. Melalui studi kasus ini, mahasiswa dan praktisi ekonomi dapat memahami bagaimana kebijakan pajak dapat memengaruhi efisiensi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Studi kasus ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Di dalam analisis pemecahan kasus ini, dari pajak penghasilan progresif, kita dapat melihat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, efisiensi alokasi. Dalam konteks ini, efisiensi alokasi berkaitan dengan bagaimana pajak penghasilan progresif memengaruhi keputusan ekonomi individu. Untuk memecahkan kasus ini, kita perlu menganalisis dampak pajak tersebut terhadap insentif individu untuk bekerja lebih keras atau memperoleh pendapatan tambahan. Dapat dilakukan analisis terhadap bagaimana tarif pajak yang lebih tinggi kepada individu dengan pendapatan lebih tinggi dapat mempengaruhi motivasi individu untuk bekerja dan berusaha mencapai pendapatan yang lebih tinggi. 2. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah aspek penting dalam analisis ini. Pajak penghasilan progresif diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara individu dengan pendapatan tinggi dan rendah. Dalam pemecahan kasus ini, kita perlu mengevaluasi apakah pajak tersebut efektif dalam mencapai tujuan redistribusi pendapatan dan mendukung prinsip keadilan sosial. Yang terakhir, kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Itu penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Oke, atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman kalian semuanya. Wabillahi taufiq